Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatal Sidki Husaini. Saya di sini ingin mempresentasikan jawaban saya dari soal mata kuliah pengembangan sistem informasi. Untuk soal yang pertama, ada soal jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Di sini saya menjawab, karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolahan, dan saran. Dan sedangkan klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara suatu komponen dengan satu komponen yang lain, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi di setiap sistem tersebut. Soal nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Di sini untuk tim pengembang di posisi paling tinggi ada project manager atau team leader yang tugasnya bertanggung jawab atas sistem yang sedang dikembangkan. Ya, tugas-tugasnya yaitu diantaranya menyusun rencana kerja tim, mengevaluasi kinerja tim dan di setiap anggota tim. Yang kedua ada sistem analis. Sistem analis, seorang sistem analis harus dapat mendefinisikan kebutuhan user, menyusun solusi yang efektif, dan mengawal masa transisi penggunaan sistem. Yang ketiga ada programmer. Programmer memiliki tugas untuk mendefinisikan kebutuhan program, merancang tampilan program, menulis kode program, melakukan debug program, dan menguji program. Yang keempat ada database administrator. Database administrator biasanya memiliki tugas untuk merancang, menjalankan, dan merawat database. Yang kelima ada network engineering. Untuk tugas network engineering secara umum, seorang network engineering memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan instalasi, melakukan konfigurasi, dan melakukan pemeliharaan atau maintenance sistem informasi dan jaringan. Yang keenam ada auditor. Auditor memiliki tugas untuk merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya, memahami sistem akuntansi, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern, serta melakukan compliance test, dan meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Yang ketujuh ada tester. Tester inilah yang akan menguji berjalan atau tidaknya sistem tersebut, karena yang namanya manusia pasti tidak pernah lepas dari kesalahan, termasuk programmer. Jadi intinya tester ini untuk ngetes aplikasi ini berjalan apa enggak. Misalnya nggak jalan, itu bisa disuruh programmernya lagi untuk memperbaiki aplikasi tersebut. Yang kedelapan ada dokumenter. Dokumenter memiliki tugas untuk mendokumentasikan berupa dokumen, catatan tertulis, hasil wawancara, dan sumber pelengkap untuk kebutuhan sistem. Yang terakhir ada business analyst. Business analyst dibutuhkan karena perusahaan harus melakukan pengkajian yang benar dan akurat akan rencana strategis, model bisnis, dinamika masalah, dan potensi yang ada. Seorang business analyst diharapkan mampu menjalankan tugas utamanya agar perusahaan bisa bertahan, mencapai target, dan berkembang. Dan untuk soal selanjutnya, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapan pertama di SDLC ada perencanaan sistem atau sistem planning. Perencanaan sistem lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang ada di perencanaan sistem meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir penentuan prioritas teknologi pemilihan aplikasi. Yang kedua ada analis sistem atau sistem analis. Analis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur
untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. 2. Brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus di mana yang paling cepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan pembuatan batasan sistem. Yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang ketiga, ada perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam perancangan sistem adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, yang terakhir merancang user interface. Yang keempat, ada implementasi sistem. Tahap berikutnya dalam implementasi sistem yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba dalam implementasi. Dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai dengan skema perancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Yang terakhir, pemeliharaan sistem atau system maintenance. System maintenance dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Untuk soal yang nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik adalah perbedaan aspek tujuan kerjanya. Di aspek layak, untuk faktor kelayakan memiliki aspek mencakup teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Sedangkan faktor strategi memiliki aspek produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Jadi perbedaannya ada di aspeknya. Untuk soal yang terakhir nomor 5, jelaskan tahapan analisis sistem. Analisis sistem memiliki tahapan yang bisa dijelaskan berikut ini. Yang pertama, tahapan melakukan identifikasi permasalahan pada sistem. Yang kedua, tahapan melakukan studi kelayakan dan memahami kinerja dari sistem yang ada. Ketiga, tahapan melakukan analisis dan perancangan sistem. Yang keempat, tahapan melakukan penerapan sistem. Yang kelima, tahapan melakukan evaluasi dan pemeliharaan pada sistem. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.